Selasa, tanggal 28 Oktober tahun 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan diambil alih oleh pemimpin upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, bergerak, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 Selasa 8 Oktober 2025. Siap! Siap, lanjutkan! Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Buka formasi. Jalan. Henti. Gerak. Teruskan. Terus. Angkat tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Jalan ke depan. Jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Bergerak. Gerak kiri garis kanan gerak. Tiga langkah ke belakang jalan. Teruskan. Terus. Kepada bendera merah putih. Bermain gerak. Gerak gerak. Balik kanan. Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan gerak. Teruskan. Terus. Tutup formasi. Jalan. Henti. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Kanan kiri. Langkah tegak maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia. Kerapatan pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Jong Islamiten Bon, Jong Batak, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta, sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepandaian, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa dan Bagimu Negeri. Amanat pembina upacara sekaligus pembacaan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga pada Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 dengan tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam Pemuda. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah dan menepatinya dengan darah dan nyawa. Kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama. Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah. Kita hidup di zaman yang berat, dunia bergerak cepat, namun kita tidak boleh takut
Karena kita harus percaya di setiap kampung, di setiap kota masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita. Kita butuh pemuda yang patriotik, gigih, dan empati, yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang. Seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Bapak Presiden, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Kalian bukan pelengkap perjuangan ini. Mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia. Karena itu, salam pemuda kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jakarta, 28 Oktober 2025. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Baik, yang terhormat Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya kasihi, syukur Alhamdulillah pagi ini kita sudah dan sementara melaksanakan upacara satu korban pemuda, ya, bukan pemudi. Jadi pemuda belum berjuang sudah jatuh. Siapa itu? Ya, yang penggera itu ke sini, ke depan dulu. Suruh ke depan. Senang ini. Ya, jadi memang harus begitu. Ya, apalagi jadi laki-laki. Jangan kayak perempuan. Itu ya. Jadi setelah ini saya ingatkan bahwa hampir kalau kalian tampil baru terlihat potensinya. Jadi orang itu kemampuannya kalau dia ekspresikan. Lewat apa? Lewat wahana, kesempatan, dan ada event-event, ya, momen-momen yang harusnya kalian tampil untuk menunjukkan dan menguji diri. Bahwa kira-kira saya ini bisa tidak. Ya, sehingga ketika Anda itu terpilih, ditunjuk, diminta tolong untuk mau membawakan sesuatu atau berkiprah dalam sesuatu kegiatan, maka kalian harus siap. Saya ini tidak bisa, jadi kamu saja. Nah, itu nanti sampai tua juga seperti itu. Kamu saja sudah baik. Tidak boleh. Karena hampir semua kita ini memiliki bakat kemampuan yang beda-beda, ya, tidak sama. Saya berharap selalu memotivasi untuk anak-anak kita ini digali potensinya, ya. Jadi bahwa kesempatan belajar itu hanya pada saat Anda menjadi pelajar. Kalau Anda sudah tidak jadi pelajar, tidak ada lagi kesempatan belajar. Ya, jadi saya ulangi ya, orang baru belajar ketika dia menjadi pelajar, naik kelasnya menjadi mahasiswa. Kalau dia tidak jadi pelajar lagi, dia tidak jadi mahasiswa lagi, amat sulit dia kemudian belajar. Untuk apa orang belajar? Untuk tahu, karena di dalam belajar itu selain untuk dapatkan pengetahuan, juga ada proses pelatihan. Ya, pelatihan itu untuk mengasah kecakapan, keterampilan yang ada pada diri kita. Tapi kalau dia tidak pernah melatih,
jalan yang benar, disuruh seketika suatu waktu dia disuruh jalan, pasti bermasalah. Karena dia tidak terbiasa dengan saya paham ya. Karena itu sekolah ini tempat kalian belajar, tempat kalian latih, dan guru ini sebagai orang yang ditugaskan untuk membimbing kalian dalam belajar, untuk melatih keterampilan-keterampilan yang harus kalian kuasai. Nah, tadi pidato singkat yang isinya bagus. Ya, hari ini kita tidak disuruh menggantikan tentara, pegang senjata berperang, sudah tidak. Ya, tugas kita sekarang adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini, ya, dengan cara kita menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kalau itu Anda kuasai, Anda bisa dijadikan orang-orang yang terpilih. Jadi orang yang memimpin atau kemudian dipercaya orang untuk memimpin dalam urusan apapun. Kecuali nanti Anda diurus, Anda dipimpin orang lain, gitu ya. Dan kalian ini menjadi tadi generasi penerus, pewaris bangsa ini, pengewaris daerah ini, pengewaris kampung-kampungmu. Kamu pulang di kampung, kamu menjadi orang-orang terhormat, orang-orang terpilih. Kenapa? Karena kamu orang terdidik, orang yang disuruh belajar dengan harapan ke depan kalianlah yang menata, mengurus keluarga, mengurus kampung dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Ya, harus bisa. Yang terakhir, kelas 12 masih gladi ya? Berapa hari? Hari terakhir hari ini? Ya, karena itu Anda fokus, walaupun namanya gladi, ya kayak kemarin, mereka ini kemarin tuh gladi, hari ini tampil sesungguhnya. Ya, jadi kalau gladinya benar, artinya pasti bau, bagus. Gitu ya. Jadi kalau hari ini kamu gladinya sungguh-sungguh, maka penampilanmu akan sungguh-sungguh pula. Itu ya. Jadi, nah, terus terakhir lagi, ya, setelah saya melihat panas nak ya, tapi pagi itu juga perlu kita jemur matahari sedikit, ya, untuk mendapatkan vitamin, ya, vitamin D itu vitamin apa? Hanya D saja. Fungsinya, ya, tulang dan gigi ya, gigi itu penting karena selalu menunjukkan pada orang, ya. Jadi apa tadi? Nah, saya melihat agak gersang setelah beberapa pohon ini ditebang, gitu ya. Tapi kemudian saya terinspirasi dengan pohon ini. Ini namanya pohon apa? Pohon sakura ya. Ya. Ini dibawa oleh Pak Sunario dari Sumba. Ini pohon naik pesawat ini. Nah, tapi memang kemarin saya lihat itu di Alor Besar ada, di kanan jalan kalau tidak salah. Ya, kalau dari barat, kalau dari sini kiri jalan. Itu ada di pas Tanjakan. Itu ya. Nah, saya berharap tolong ya Bapak Ibu atau anak-anak, kalau ada anakannya itu satu ditanam di atas itu, di antara lopo ini, dengan satu kalau bisa di sini. Ya, maksudnya biar dia memberi perlindungan. Kan di situ enak ya, sambil teduh terus warna-warni. Nah, kita ini ada satu pohon lagi yang berwarna kuning yang saya mau ambil nanti. Pak C ini kayaknya harus ke Kepiting, ya. Jadi itu pohon ada di Bukapiting. Dulu saya dijual memang. Ya, dia kalau musim begini kuning, ya. Jadi kita putih, merah, kuning.
Ya, tidak ada pohon lagi yang warna biru ya. Siswanya juga ya berkeinginan memotivasi untuk kalau bisa ditanam yang sifatnya pohon. Satu pohon yang kalau bisa juga adalah pohon yang bisa dikonsumsi buahnya. Ya, apa? Nah, itu yang jawab mana? Dari mana dia? Ada dia punya ada tidak? Nah, bawa anakannya nak ya. Jadi bawa rambutan dari Muru mana? Ada yang dari Muru? Nah, bawa juga ya. Kalau tidak punya, curi orang punya. Ada tetangganya pasti punya. Tahu Pak Gusti punya tidak? Ya, jadi saya dulu pernah beli di sana, tapi tidak cocok. Hanya tersisa satu pohon, belum berbuah. Advokat, saya minta advokat juga. Advokat itu 3 tahun berbuah. Ya, di rumah sekarang sudah berbunga, mudah-mudahan dia berbuah. Ya, tanam sejenak. Ya, mangga ya sudah. Sekarang satu hasil yang kita rasakan itu mangga ini kemarin hari Jumat itu saya melihat satu ibu itu keliling dari rumah ke rumah. Dia beli dalam jumlah yang besar. Ya, satu buah itu 10.000 kalau tidak salah. Atau 50.000. 320 mangga kelapa. Mana lagi? Dengan mangga ini yang rame-rame ini. Mana lagi ya? Saya sudah sebut tadi ya. Oh, mangga udang. Nah, ini pengekspor mangga udang. Sebentar siang kita makan lagi. Jadi itu mangga-mangga yang terpilih sekarang. Ya. Jadi saya harap anak-anak kamu hobi nanam ya. Tadi malam saya ada kasih motivasi untuk orang menanam porang. Ya, tahu porang? Ubi ya, sejenis ubi. Itu tanam saja. Ya, sekalipun kita tidak menikmati, orang lain menikmati, itu sebuah kebaikan. Saya kira itu ya. Terima kasih, selamat untuk kita semua sebagai generasi muda untuk meneruskan perjuangan. Mereka ini berjuang pada saat Indonesia belum merdeka tahun 28 ini. Ya, berserang berapa? 15 tahun kemudian ya. Baru Indonesia merdeka. Saya kira ini, terima kasih, selamat pagi. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita menutupi upacara bendera pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya berdoa menurut ajaran agama saya, agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan rahmat-Mu kami mengungkapkan rasa syukur atas limpahan kasih sayang dan fadilah-Mu. Engkau titipkan di bumi-Mu ini para pemuda, pelopor, pengukir sejarah dalam untaian perjalanan bangsa kami, mengumandangkan dengan lantang gagah berani Sumpah Pemuda 1928, tekad yang menguatkan bangsa kami. Engkau telah anugerahkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan melampaui masanya. Sumpah mereka mampu memperkokoh persatuan di atas keragaman hingga rahmat kemerdekaan Engkau anugerahkan kepada kami.
Ya Allah, pada hari ini kami berhimpun dengan hati nan bersih, penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, menghadirkan keteladanan mulia generasi muda untuk kami ejawantahkan menjadi spirit membangun generasi muda yang cerdas, kompeten, berdaya saing, berkarakter akhlak mulia dan berkeadaban untuk menjemput pencapaian prestasi-prestasi budaya guna bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan alam sejahtera. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cahaya kebijaksanaan-Mu agar kami dapat dengan jelas memilih cara-cara terbaik dan mewujudkan kebaikan-kebaikan kepemudaan Indonesia yang mampu merajut persatuan dan keselarasan gerak kolaboratif, menggerakkan keunggulan kepemudaan untuk Indonesia Raya yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah para pemuda-pemudi menjadi pemuda-pemudi yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Jauhkan sifat tamak, iri dan dengki, serta perilaku yang menjadi larangan agama dan negara. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau hinakan. Karena itu, hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, Engkau pemilik waktu, sebelum ajal kepastian-Mu menjemput kami, perkenalkan kami melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, mencintai tanah air, dan berprestasi di tingkat dunia. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban demi kemajuan dan bangsa negara. Jadikanlah mereka pemuda dan pemudi yang lebih suka memberi daripada meminta, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan pengorbanan para pendahulu mereka, sehingga negara kami menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.